Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyampaikan tentang sebuah materi yang sejatinya materi ini merupakan materi yang dibutuhkan oleh setiap orang. Materi ini, kalau boleh saya menyampaikan, materi ini kayak air. Siapapun orang membutuhkan air. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa pasti membutuhkan air. Sama, materi yang akan kita bahas merupakan materi yang boleh diibaratkan sebagaimana air. Guru, murid, ustadz, jamaah semuanya membutuhkan materi ini. Materi bagaimana kita membuat keluarga yang rukun supaya kita memiliki anak keturunan yang kokoh. Ini merupakan sebuah materi besar. Dan kita semuanya, baik yang menyampaikan pada kesempatan siang kali ini, kita adalah objek dari sebuah nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap materi ini. Supaya kita memiliki kekuatan, karena fungsinya ilmu adalah memberikan kekuatan kepada kita. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang keruh menjadi bening ketika kita mendapatkan ilmu. Tak terkecuali kebutuhan kita terhadap ilmu pada tema dan materi yang akan kita bahas, ini merupakan kebutuhan primer supaya kalau ada yang bengkok pada cara pandang kita selaku orang tua, diluruskan dengan ilmu. Kalau ada yang keruh dari apa yang kita rasakan ketika kita memiliki keluarga, mampu menjadi bening kembali dan tidak ada filternya dan tidak ada obatnya. Dari bengkok menjadi lurus, dari keruh menjadi bersih, kecuali adalah obatnya adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita membahas bahwasanya tentunya kita harus mengerti. Pembahasan kita ketika kita membahas bagaimana kita memiliki keluarga yang tangguh atau kita memiliki keluarga yang kokoh. Ini merupakan salah satu di antara hal yang kita harus mengerti betul dampaknya pada kehidupan kita. Kita akan membicarakan materi ini ketika kita mentadaburi, kita merenungi apa yang menjadi firman-Nya Allah pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25, pada ayat yang ke-74 untuk mendapatkan perhatian serius untuk kita. Karena pada ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, viral, famous ayat ini, dan sering didengarkan oleh kita dan sebagian besar dari kita pun sudah menghafalkan ayat pada surat Al-Furqan, ayat yang ke-74. Ayat yang berbunyi adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu adalah ketika Allah menerangkan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat pilihan dan karakteristik istimewa, maka Allah menyebutkan bahwasanya sifat dan karakteristik ibadur rahman bukan hanya disebutkan sholatnya, bukan hanya disebutkan bagaimana rukuknya, dan bukan hanya disebutkan bagaimana puasanya. Tapi ternyata salah satu sifat karakteristik istimewa yang disebutkan oleh Allah dari sifat ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, yang menenangkan hati kami dan jiwa kami, dan berikanlah kami keturunan yang menenangkan hati dan jiwa kami, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini merupakan ayat yang harus kita bedah. Karena erat kaitannya dengan apa yang menjadi tema pada pembahasan kita. Yang menarik adalah pada surat Al-Furqan 74 ini kita akan menjumpai bahwasanya permintaan yang ada di dalam ayat ini setidaknya ada 3. Yaitu adalah kita meminta supaya kita diberikan pasangan yang qurrata a'yun, mendapatkan anak yang qurrata a'yun, dan yang ketiga yaitu supaya kita menjadi orang yang berkualitas istimewa, yaitu menjadi pemimpin bagi kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menjadi orang bertakwa, tapi memimpin orang yang bertakwa. Berarti betul-betul ini generasi yang kokoh karena menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ternyata kita bedah dulu di ujung ayat ini, closing dari ayat 74, waja'alna lil muttaqina imama. Ternyata kita menjumpai pada closing ayat 74, bahwasanya permintaan orang yang beriman itu bukan permintaan apa adanya dan ala kadarnya. Tapi permintaan orang yang beriman itu adalah permintaan yang agung, permintaan yang besar. Yaitu adalah bagaimana kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang besar. Tidak hanya sekedar menjadi makmum, bukan hanya sekedar menjadi muttaqin, bukan hanya sekedar menjadi muslim, tapi
permintaan kita sebagai hamba yang istimewa di hadapan Allah, mintalah kepada Allah supaya kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini berarti hal yang besar. Ini merupakan sebuah amanah yang besar yang tidak bisa dipikul kecuali adalah generasi yang kuat dan kokoh untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Tapi permintaan yang ketiga yang ada pada closing ayat ini ternyata ada kaitan erat dengan permintaan yang pertama dan yang kedua. Jadi ternyata permintaan yang terakhir pada closing ayat yang ada pada surat Al-Furqan 74, dia tidak lepas sendiri. Tapi ternyata ada permintaan yang pertama dan yang kedua, yang tentunya munasabahnya, relevansinya itu kuat. Ternyata kondisi permintaan yang pertama dan yang kedua itu apa? Yaitu, ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata ayun, berikanlah kepada kami pasangan yang qurrata ayun, dan berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata ayun. Artinya, sebagian besar para ulama di dalam tafsirnya itu mengatakan kepada kita tidak akan mungkin memiliki sesuatu yang istimewa. Keturunan-keturunan kita menjadi istimewa untuk menenangkan hati kita, dan keturunan kita tidak akan mungkin menjadi kokoh dan kuat menjadi pemimpin orang yang bertakwa sampai permintaan yang kedua dan yang ketiga itu harus mendapatkan pengabulan pada doa yang pertama. Apa itu? Bagaimana ketika kita memiliki pasangan yang qurrata ayun. Disitulah kita akhirnya menjumpai sebuah kesimpulan. Kalaulah setiap orang ketika mereka menikah, lalu mereka mendapatkan pasangan itu sebagaimana cita rasa persahabatan, mereka melaksanakan hak dan kewajiban, mereka betul-betul berkomitmen kepada kebaikan, sampai akhirnya pasangan itu mereka menjadi pasangan yang rukun, menjadi pasangan yang mendapatkan sakinah dan mendapatkan ketenangan. Mereka menjadi qurrata ayun yang saling menenangkan walaupun mendapatkan badai yang luar biasa di luar rumah. Tapi setiap mereka berjumpa pasangan ini, semua badai itu akan berlalu dengan kekuatan yang dimiliki oleh berdua, tidaklah satu pasangan. Kalau mereka sudah qurrata ayun di antara mereka, antara seorang suami dan istri, maka Allah akan memberikan kepada mereka dua. Allah akan berikan kepada mereka keturunan yang qurrata ayun, dan keturunan mereka memiliki prosentase yang besar untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Itulah kenapa Allah itu menempatkan permintaan yang pertama, hablana min azwajina qurrata ayun. Kenapa Allah tidak menempatkan langsung yang pertama, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Langsung permintaan yang pertama itu. Karena kalau itu diletakkan pada permintaan yang pertama, kita tidak akan tahu bagaimana untuk mewujudkan permintaan itu dengan usaha apa yang kita lakukan. Tapi ketika Allah menempatkan bahwasannya permintaan yang ketiga, waja'alna lil muttaqina imama, diletakkan oleh Allah yang ketiga setelah permintaan yang pertama dan yang kedua, disitulah kita paham. Kita tidak akan memiliki sebuah generasi yang kuat, kokoh, istimewa menghadapi setiap masalah, badai ujian mereka hadapi dan mereka selesaikan dengan solusi yang mereka miliki, dengan keberkahan hidup yang mereka dapatkan untuk menyelesaikan setiap masalah. Tidaklah keturunan sekuat itu, setangguh itu, kecuali lahir dari pasangan yang mereka saling memberikan qurrata ayun antara seorang suami dengan istri. Dan itulah dahsyatnya bagaimana hubungan keluarga sangat erat kaitannya menjadi mata rantai kebaikan, sebagaimana hubungan keluarga sebaliknya bisa menjadi mata rantai kerusakan pada kehidupan peradaban setelahnya. Itulah luar biasanya bagaimana hubungan suami istri. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya pernikahan itu hanya sekedar menikah. Bahwasanya pernikahan itu hanya sekedar akad yang kita bawa ketika kita ke KUA. Pernikahan itu bukan hanya sekedar urusan kita memilih gedung, urusan kita memilih fotografer, siapa yang memotong, siapa yang memotret kita pada momen istimewa kita. Dan bukan hanya sekedar ketika kita memilih seragam-seragam yang akan kita kenakan, dress code-nya untuk keluarga kita sebelum melangsungkan pernikahan. Bukan itu. Pernikahan itu hal yang besar. Sampai ketika pernikahan itu ketika disikapi dengan sesuatu yang besar dan mereka orang yang menikah terlibat dengan sesuatu yang besar ketika mereka saling memberikan qurrata ayun, saling memberikan kewajiban dan mereka memberikan komitmen mereka dalam pernikahan. Disitulah Allah akan memberikan kepada mereka anak yang qurrata ayun dan anak mereka berpotensi besar memiliki keistimewaan dengan kuat dan kokohnya mereka menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini yang kita harus pahami betul.
Makanya kenapa harus rukun? Kenapa harus mengalah? Makanya kalau kita di dalam kehidupan pernikahan yang kita cari hanyalah kepuasan dan kemenangan, ya akan berantakan keluarga kita. Tapi kalau keluarga itu adalah mencari ketenangan dan tidak lagi mencari kemenangan dan kepuasan, maka sesungguhnya qurrata ayun akan diperoleh, dan ketika memperoleh qurrata ayun, anak kita akan menjadi qurrata ayun. Dan anak kita akan menjadi pemimpin orang yang bertakwa. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا